Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim akuntansi Unfit Bisa. Saya Adrianto Basi selaku ketua tim bersama rekan-rekan saya Nita Mawarni dan Nur Fadila. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Dari beberapa fakta pada kasus di atas, pelayaran perusahaan armada daerah dapat disimpulkan adanya beberapa indikasi ketidakwajaran sebagai berikut. Adanya tundakan biaya docking kepada perkapalan W sebesar Rp1.250.613.300 per 10 Juli tahun XXXX. Terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Mr. C. Adanya dugaan kebocoran pendapatan pembayaran yang uangnya tidak masuk dalam kas perusahaan. Pertanyaan yang kedua, uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Adapun letak kecurangan yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu yang pertama, adanya dugaan kecurangan penggelapan dana sebesar Rp1.250.613.300 yang seharusnya dibayar untuk biaya docking kapal, namun pihak perusahaan tidak membayarkan biaya tersebut sehingga menjadi tunggakan. Yang kedua, tindakan kecurangan pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama yang bernama Mr. C yang meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang atau KMP Tanjung 123 di dermaga 345 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari berarti sebesar Rp3 juta. Yang ketiga, adanya kebocoran pendapatan pembayaran yang didapat dari pembayaran KMPA dan KMPB pada tahun XX1X dan XX2X. Perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk ke kas perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Berikut langkah-langkah audit investigatif yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap pra-perencanaan. Tahap pra-perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dan menganalisis indikasi kecurangan pada kasus perusahaan pelayaran armada daerah ABC. Yang kedua, tahap perencanaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengembangan hipotesis kecurangan dan perencanaan audit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengumpulan bukti. Dalam tahap ini, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap sebagai bukti hukum guna mengungkap kasus fraud. Yang keempat, tahap evaluasi bukti. Bukti-bukti yang ada akan dianalisis untuk melihat kesesuaian dan keabsahan bukti dengan hipotesis. Yang kelima, tahap pelaporan. Pada tahap ini akan disusun oleh audit investigatif sebagai bukti dokumentasi bahwa auditor telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir, tahap tindak lanjut. Pada tahap terakhir akan dipastikan apakah hasil temuan audit investigatif tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus perusahaan pelayaran armada daerah ABC. Pertanyaan yang keempat, sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD. Siapakah yang bertanggung jawab? Berikut kerugian dan potensi kerugiannya. Yang pertama, kerugian akibat tunggakan biaya docking sebesar Rp1.255.613.300. Yang kedua yaitu kerugian yang diakibatkan oleh pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Mr. C sebesar Rp500.000 dikalikan 6 trip per hari sebesar Rp3 juta. Yang ketiga, potensi kerugian akibat kebocoran pendapatan pembayaran perusahaan yang seharusnya mendapat fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk ke kas perusahaan. Pada tiga kerugian di atas, yang seharusnya bertanggung jawab adalah Mr. B selaku Direktur Utama BUMD dan Mr. C selaku pengawas kapal-kapal feri perusahaan pelayaran armada daerah ABC. Pertanyaan yang kelima,
Bagaimana tanggung jawab kami jika kami seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Jika kami seorang auditor, kami akan bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan, mempertahankan sikap independensi, mengkomunikasikan hasil audit, mengevaluasi kelangsungan usaha perusahaan, mendeteksi dan melaporkan tindakan melawan hukum oleh perusahaan. Pertanyaan yang terakhir, teori apakah yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dalam kasus tersebut? Teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dalam kasus ini yaitu teori fraud pentagon. Dalam teori ini dikembangkan menjadi 5 elemen, yaitu pressure, opportunity, rationalization, competence, dan arrogance. Namun, pada kasus perusahaan pelayaran armada daerah ABC lebih dominan pada elemen opportunity dan competence. Mengapa demikian? Dikarenakan opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan posisi. Yang selanjutnya yaitu competence atau kemampuan. Crow mendefinisikan kompetensi, kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain. Jika dilihat dari kasus perusahaan pelayaran armada daerah ABC ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, adanya tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300. Yang kedua, terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung direktur utama bernama Mr. Cheng. Yang ketiga, terdapat dugaan kebocoran pendapatan yang uangnya tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Dan terdapat bukti-bukti kecurangan yang dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas Perusahaan BUMD. Dalam kasus ini, diperlukan lagi adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh audit investigatif agar kebenaran bisa terungkap. Itulah pembahasan dari tim kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Sadu Sadu.